Kalau aku mostly lebih ke cerita sih, kayak ya, harus pakai Figma. Jadi mungkin aku lebih ke ceritaku selama pakai Figma kayak gitu. Nggak banyak sih, lebih banyak ceritanya, tapi nggak banyak materi. Nanti juga coba ceritain tentang plugin yang kemarin lu buat ya, Via. Sudah tentang masuk. Si Dimmer. Oke. Halo semua yang masuk. Halo Bang. Selamat datang teman-teman yang hadir. Ini kita lagi membuka semuanya untuk masuk dulu. Kita kumpulin teman-teman. Sambil teman-teman nungguin, sambil enjoy dulu musiknya. Ini dipersembahkan oleh Design Jam. Ini saya juga terpukau, waiting room-nya penuh dengan musik. Sekarang kesibukan apa, Vi? Selain ngantor gitu setiap hari? Ya, ngurus ini sih komunitas ini. Design Jam. Kalau di kantor gimana? Kalau di kantor masuk ke dalam tim apa tuh? Aku masuk ke tim ini sih, advertising. Jadi kayak untuk yang ngurusin ads platformnya di Tokped kayak gitu. Bagian advertising Tokopedia ya? Iya, betul. Ya, selain itu kamu juga sibuk mengembangkan komunitas Design Jam. Ceritain dong, awalnya Design Jam gimana? Mungkin teman-teman ada banyak yang belum tahu sih, aku yakin. Karena kalau lihat dari data-data peserta itu 50% lebih. Ada baru pertama kali. Pertama kali masuk ngikutin webinar baik di Design Jam dan juga di Halo Designer. Jadi aku yakin kalau Raffi cerita bakal valuable banget buat teman-teman. Oke. Jadi gini sih, dulu si Design Jam ini awalnya dari ini sih, komunikasi kampus. Kita ada kayak lebih kayak ke komunitas biasalah kayak lab kayak gitu kan, sharing, terus desain kritik gitu kan. Konsepnya sama kayak event di Only Jam kayak gitu, yang kita desain bareng-bareng terus saling kasih komen kayak gitu. Nah terus pas sudah mau lulus gitu kan, wah pengen nih kayak ini ngebawa si culture-nya ini keluar kayak gitu kan. Nah jadi pas itu tuh sebelum Design Jam ya, aku sempat ada bikin satu komunitas lagi waktu itu, UX Design Enthusiast waktu itu. Nah, cuma waktu itu nggak works karena nggak ada main activity-nya, nggak ada main event-nya kayak gitu, nggak ada trademark-nya juga, nggak ada yang beda lah. Kita di situ kita cuma kayak share materi, kita belajar bareng kayak gitu doang. Ya sama lah kayak komunitas desain pada yang lain kayak gitu. Nah, baru akhirnya ambil konsep yang Design Jam itu. Jadi kita kayak ngedesain bareng-bareng. Nah itu dijalanin sebulan sekali kayak gitu. Kita nggak aim ini sih, nggak terlalu aim intensitas gitu kan, frekuensi nggak pengen terlalu banyak, yang penting kita konsisten tiap bulan ada kayak gitu. Mungkin mirip konsep ke 1% lah kayak gitu. Ini mungkin 0,1% lah, karena kita sebulan sekali kayak gitu, pengen rame-ramean kayak gitu. Habis itu sudah jalan-jalan, awalnya kita cuma ngejalanin dari sisi event itu doang tuh, yang si Monly Jam-nya itu. Monly Jam. Nah cuma makin kesini kan kayak si grup komunitasnya mulai rame nih kayak gitu. Awal tuh sepi sama kayak. Awalnya berapa Monly Jam pertama kali itu sekitar 7 orang yang ikut rasanya. Mantap. Dan sekarang udah kalau sekali event itu bisa sampai 80-an sampai 125-an kayak gitu. Itu 10 times growth ya, dari 7 sampai 80 mungkin lebih dari 10 kali mana. Terus yang ini sih, yang jadi pas sudah mulai jalan Jam-nya ini kan, istilahnya dari sisi event kita udah cukup jalan kan. Nah, pengen aktifin si komunitasnya ini, kita bisa lebih aktif discuss di sana kayak gitu, bisa aktif sharing ilmu, mentoring, bisa lewat dari grup itu. Nah, baru di situ kita waktu itu agak susah nge-trigger untuk istilahnya untuk anggota komunitas yang di grup Telegram itu buat aktif gitu kan. Nah, terus akhirnya pas itu aku nyoba nih per hari
aku sharing satu artikel doang atau kayak discuss masalah topik. Kalau dulu biasanya yang pertama kali mulai ramai itu waktu aku mendiscuss soal apa redesign home-nya Gojek. Nah, itu baru mulai ramai tuh. Nah, baru mulai kesini kita mulai formatin kan, bisa ada yang nanya apapun itu dijawab. Ada yang mau minta kritik saran, di situ kita tekanin buat langsung share link Figma-nya aja biar langsung di komen gitu. Jadi kita kritik sarannya nggak sekedar formalitas gitu, kritik sarannya dikirim link dribble gitu kan. Kita nggak kayak gitu sih, kita lebih kayak kalau misalkan minta kritik saran, kasih link Figma-nya biar langsung pada komen di situ. Nah jadi sekarang kalau misalkan ada yang kirim link Figma di grup situ, wah langsung yang lain langsung pada masuk, pada kasih komen kayak gitu. Jadi dari event Monthly Jam-nya itu desain kritiknya, culture-nya tetap jalan kayak gitu. Betul. Kalau ada pertanyaan pun jenis pertanyaan itu dijawab sih, kayak no beginner question kayak gitu. Tidak ada pertanyaan yang terlalu bodoh untuk ditanyakan kayak gitu. Jadi kita benar-benar pengen ke low barrier sih. Makanya kalau sistem kayak Monthly Jam-nya aja nggak ada registrasian kan, langsung masuk aja kayak gitu. Kita pengen emang benar-benar nggak ada barrier to entry-nya kayak gitu. Ya, bagus banget itu si eventnya ya. Setelah teman-teman nih, misalkan saya punya desain link Figma, saya share ke Design Jam, lalu di commenting sama teman-teman yang ada di sana, itu dibahas nggak setelahnya, atau hasil akhirnya tuh berupa commenting aja gitu? Ini berarti maksudnya yang ini ya, non formal ya, yang kalau misalkan di grup kayak gitu ya? Oh iya. Biasanya ini sih, kalau misalkan ada yang nggak sharing itu biasanya langsung di komen di Figma-nya sih. Biasanya kita end di situ. Cuma kalau misalkan ada kayak dulu tuh kayak ada beberapa topik yang menurutku kayak ini kayak common mistake nih, kayak misalkan kayak masalah white spacing kayak gitu. Nah biasanya itu langsung ini sih, aku screenshotin terus aku kasih contoh nih. Ini salahnya kayak gini. Coba dibikin kayak gini, apply si proximity-nya kan itu. Nah, itu masih banyak yang salah, makanya kalau di komen doang, ntar yang lain nggak pada tahu dan ngulangin kan. Terus akhirnya baru di forward lah kayak gitu. Jadi kayak jadi yang remote way lah. Common problem yang kira-kira terulang kembali bisa di pin gitu ya istilahnya, bisa dikasih tahu ke orang-orang biar tidak terulang kembali gitu ya. Benar. Jadi bisa di highlight gitu. Ini kayaknya teman-teman udah makin banyak sih. Mungkin aku mulai kali ya. Boleh. Aku mulai si acaranya dulu dengan perkenalan. Coba kita lanjut presentasi. Ini layar aku udah kelihatan belum ya? Coba. Oke. V, ini layar saya udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oke, sip. Oke, suara saya udah masuk juga kan ya. Selamat datang teman-teman semua yang udah hadir malam ini. Terima kasih udah hadir, sudah menyampaikan untuk ketemu bareng dengar tentang Figma Session sharing di malam ini bareng saya, Wasil, dan juga Raffi, yaitu organizer di designjam.id gitu ya. Kalau ngelihat dari demografi teman-teman, lihat pendaftaran teman-teman ada 50% teman-teman yang baru pertama kali mengikuti webinar Design Jam dan juga webinar All Designer, dan semacam 20% atau 30% itu profesinya mahasiswa gitu, dan sebagian besarnya juga UI designer atau product designer yang pengalamannya kurang dari 1 tahun. Nah, aku pikir si Figma Sharing Session ini bakal bermanfaat bagi kalian, apalagi yang baru memulai di design journey kalian ya di product design ini. Dan Figma itu salah satu tools yang sangatlah powerful yang dipakai oleh teman-teman product designer dalam membuat desainnya gitu. Nah, malam ini saya sebagai moderator bakal ngegiring acara ini bareng sama Raffi. Sebelum saya ke Raffi, saya mau perkenalkan diri dulu kali ya. Teman-teman, nama saya Wasil, saya kerja di Travel Stop Singapura,
tinggal dan hidup di sana, tapi sekarang masih di Indonesia karena ada pandemi. Uh, dia manai sebagai lead product design di sana. Salah satu hobi saya itu desain, makanya saya profesi sebagai desain. Begitu aja kayaknya kira-kira agendanya hari ini. Nggak panjang, jadi memang si Figma Sharing Session ini ceritanya memang dibikin singkat dan formatnya santai, ngobrol-ngobrol antar si pemateri yang udah punya pengalaman dan juga keahlian, yaitu di sini keahlian tentang penggunaan Figma. Pertama kita gathering dan intro ya, dari awal tadi nunggu dulu teman-teman untuk masuk dan juga pendahuluan, lalu masuk ke sesi utamanya yaitu pembagian Figma tips and trick, lalu cerita dari Raffi tentang plugin creation dan juga essential plugin yang bisa di Figma gitu. Aku punya essential plugin, Raffi juga bisa punya, aku punya essential plugin yang sering dipakai. Nanti kita bisa sharing gitu, bisa ceritain. Kita tambahin selanjutnya 30 menit Q&A. Teman-teman yang mau bertanya bisa bertanya di sini di slidey.com. Kalian tinggal akses slidey.com dan ini nomor nomor eventnya 37339. Kalau kalian udah ada pertanyaan sekarang langsung taruh di sana aja. Dan terakhir aku butuh feedback dari kalian tentang acara ini. Feedbacknya ada di sini ya, bit.ly feedback Figma gitu. Bagi teman-teman yang ngisi feedback nanti ada sesuatu. Oke. Dan dibantu banget untuk ngisi feedback untuk improve acara kita gitu. Gitu kira-kira dari saya, silakan Vi, monggo. Oke, boleh langsung aku berarti ya? Ya. Oke. Oh ya, sebelum saya lupa, teman-teman yang di sini kalau misalkan mau share tentang si session ini, boleh bantu juga untuk nge-tag Halo Designer dan juga Design Jam. Jangan lupa juga tag Raffi, kayaknya saya saja kali ya di chat biar teman-teman bisa bantu share dan juga tag. Oke. Silakan Vi. Oke, boleh. Wait. Oke, layarku kelihatan nggak teman-teman? Kalau kelihatan bisa ngomong di chat coba. Kelihatan Vi. Kelihatan. Oke, sip ya. Oke. Nah, jadi aku mau share nih tentang Figma. Mostly nggak ini sih, aku nggak mau berat-berat, materinya berat-berat, mungkin kayak lebih banyak ke cerita aja. Jadi kayak di sini pengen gimana sedikit cerita tentang aku memulai pakai Figma sampai memperdalam di Figma kayak gitu. Oke. Kenalin dulu, nama aku Raffi, aku organizer di Design Jam Indonesia. Kerjanya as UX designer juga di salah satu startup di Jakarta. Mungkin kalau kepo bisa kepoin aja di LinkedIn, itu bisa di search aja Raffi Mafunda, atau di Telegram, di Instagram, dimanapun pakai @Raffi Mafunda aja gitu. Oke. Nah, jadi begini sih, aku startingnya mungkin sama kayak teman-teman semua sih yang masih pada di kampus kayak gitu waktu itu. Jadi aku waktu pertama kali kenal Figma itu di kampus kan, di kampus sama waktu itu nyari alternatif buat sketch. Pasti waktu itu kita banyak ya kayak kalau mau belajar desain toolsnya pakai apa sih? Rata-rata pasti pakai sketch, dan sedangkan waktu dulu laptopnya Windows kan, nggak bisa, nggak support kayak gitu. Nah, jadi situ kita aku nyari alternatif dari sketch sih, jadi kayak yang alternatif dari sketch ya, dan yang gratis kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan aku ngebahas masalah kayak kelihatan? Ya, presenting. Ya, kelihatan Vi sekarang screen-nya Raffi. Ya. Habis dibaca. Oke. Oke, lanjut ya nih.
Jadi pas itu aku nyari sama alternatif dari Sketch. Mungkin kalau aku bahas Adobe XD atau InVision atau Marvel atau teman-temannya mungkin sudah pada tahu ya. Nah, cuma di sini aku ada beberapa alternatif yang waktu itu aku sempat, karena aku benar-benar pengen nyari alternatif dari Sketch dan yang sepowerful Sketch dan at least bisa compete sama industri yang sekarang lagi pakai Sketch kayak gitu. Ini pertama ini sih, aku nemu graphic designer. Graphic designer ini lebih kayak ke vector base kali ya. Kalau misalkan dulu teman-teman pernah pakai Corel Draw, ya, kayak gitu. Nah, mungkin di sini apa namanya, graphic designer itu versi online-nya dari Corel Draw tuh, kayak gitu. Nah, ini cuma di sini aku nemuin ternyata kalau graphic designer itu dia kurang pas tuh untuk sisi UX design-nya, kayak gitu. Kayak dia toolsnya tidak ter-enhance untuk sisi UX design kayak gitu. Dia lebih ke graphic design gitu. Makanya pas aku awal nyoba makin kesini kayak something missing, kayak nggak pas kayak gitu. Jadi aku coba cari alternatif lain. Nah terus ini ada namanya Alpha. Alpha ini apa namanya, lebih keren lagi Alpha. Kalau misalkan kalian penasaran sama Alpha, mending cobain deh. Jadi Alpha ini dia kayak sistemnya kayak mungkin kayak apa ya? Kayak Webflow, kalau kalian pernah Webflow, tapi dia kayak visual coding kayak gitu. Jadi kayak dia bisa nge-convert untuk dari si sketch file untuk jadi si desain kayak gitu. Nah, cuma ternyata pas di sini, oh ini bukan yang aku cari lagi. Kira-kira yang bisa ngebuka si file sketch di Windows, ada nggak kira-kira pertanyaannya? Mungkin ada sempat yang beberapa pertanyaan kayak gitu. Kayak yang bisa Windows untuk sketch untuk Windows apa? Nah, terus nemu nih, ada ternyata. Ini dari Icons 8. Ini lunasi. Nah, ini bisa nih ngebuka. Jadi kayak kalau misalkan kita punya file project yang bentuknya sketch gitu kan, itu bisa dibuka nih di si lunasi ini. Dan apa namanya, di sini juga bisa buat ngedesain juga, mostly fitur kayak sketch. Cuma kalau pas aku nyoba ternyata masih banyak bug-nya kayak gitu, masih banyak istilahnya apa ya, masih banyak tambal sulamnya kayak gitu, masih banyak kurangnya kayak gitu. Vi, sebentar Vi, kayaknya si presentasi screen yang kamu harus dipin dulu biar teman-teman bisa ngelihat itu doang gitu. Yang benar-benar adminnya mendingan dipin biar nggak kebajak-bajak. I see. Dan layoutnya diganti jadi title, jadi thumbnail yang besar. Dan dipin biar lebih enak. Boleh nggak nih, udah kelihatan nggak nih? Ini udah kelihatan lebih besar sekarang. Oke. Ya, gitu. Oke. Kalau misalkan aku pindah gini kelihatan nggak? Sip, kelihatan ya. Teman-teman udah bisa ngelihat, coba respon di ini, di chat. Udah kelihatan katanya udah lebih bagus. Sip, mantap, lanjutkan Vi. Oke. Monggo. Nah, ini tadi. Jadi si lunasi ini udah kayak ngemenuhin semacam kayak wah ini bisa jadi alternatifnya sketch nih. Cuma ternyata dari sisi desain toolsnya dia nggak apa ya, kalau aku bilang nggak friendly kayak gitu, kayak masih banyak laggingnya, masih banyak bugnya kayak gitu. Nah jadinya aku masih nyari lagi nih sampai akhirnya nemu si Figma ini kayak gitu. Nah di Figma ini yang paling aku suka itu karena dia sistemnya web based sih, jadi tidak terpaku sama device kayak gitu. Nah apa namanya, yang bagusnya kalau dari si Figma ini, kalau misalkan aku kerjanya, apalagi aku tipe orang yang mobile kan, aku sering pindah-pindah, sering jalan kemana kayak gitu, dan aku jarang bawa laptop tuh. Nah jadi kalau misalkan pas tiba-tiba ada kerjaan dadakan, nah tinggal membuka buka laptop teman aja kayak gitu, minjam laptop teman terus langsung buka, langsung kerjain kayak gitu. Literally kita bisa kerja dari manapun kayak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman nanya buat pemula-pemula sekarang apakah harus pakai Figma gitu, kenapa harus nyoba Figma daripada XD mungkin saingan salah satu besarnya. Nah kalau misalkan aku bilang, aku waktu itu aku consider untuk ambil perdalam Figma sih, karena aku nggak terlalu mau mikirin harus pakai Figma dulu apa harus XD dulu kayak gitu. Karena kayak tadi judulnya di awal, kita pingin kayak yang penting mulai dari hal kecil kayak gitu. Kita mulai dari hal kecil tapi kita perdalamin. Nah, akhirnya di situ aku dalamin Figma sampai akhirnya pas aku dapat chances untuk intern di salah satu
di startup di ini ya di startup di Jakarta gitu kan. Nah ternyata pas banget mereka baru transisi ke Figma, dan di sana mereka masih agak kurang awam sama Figma tuh. Nah muncullah kesempatan untuk signing di sana. Jadi kayak, nah dari situ barulah mulai aku jadi ambasador uh, jadi advocate dari si Figma itu kayak gitu. Nah ini sampai waktu ada kayak waktu aku baru pertama kali masuk dari intern 3 bulan, setelah intern 3 bulan akhirnya ditarik full time. Ternyata aku udah ditungguin tuh untuk istilahnya ngisi materi soal Figma, karena mereka baru mulai transisi ke Figma kayak gitu. Nah, di sini aku ngisi waktu itu topiknya everything you need to know about Figma. Kalau misalkan teman-teman penasaran sama materinya, ini sebenarnya materinya udah ada sih, cuma aku ganti dengan titel lain. Nanti aku coba share. Ada video YouTube-nya juga yang mungkin kalau misalkan yang pengen tahu bisa coba dibuka. Dan waktu ini share ke teman-teman desainer di tempat kerja gitu. Topet. Nah, so far ini sih mulai dari si event ini, waktu itu Kak Rizky Mardita, kalau teman-teman tahu yang dari Penggiat Desain, itu ngajakin tuh waktu itu sama nih event yang kedua nih, Penggiat Desain. Nah, mereka pengen kayak ayo dong kita bikin event ini tapi untuk publik kayak gitu. Wah ayo nih tertarik. Nah waktu itu karena waktu itu demand banyak banget, dan kalau misalkan dilihat dari quick survey kemarin di Instagram, itu juga pada pengen yang prototyping di Figma. Nah itu bikinlah kita prototyping hacks. Kemarin waktu itu sampai ada challenge-nya, terus hasilnya keren-keren sih dari teman-teman waktu itu. Nah setelah dari sini, terus teman-teman dari UX di Makassar ngelihat nih, wah kayaknya keren nih, Kak, Mas, kita mau dong ngundang jadi pemateri juga. Tapi waktu itu karena di Makassar dia belum awam, jadi waktu itu basic prototypingnya pakai Figma. Nah kayak gitu. Nah jadi dari si event-event itu tuh kita ini sih dari Design Jam sudah sempat ngumpulin beberapa resource. Ini untuk materi-materi resource-nya bisa ada di sini nih. Jadi yang Figma one-on-one tadi, how to use Figma properly ini tadi, ini ada materinya. Aku coba buka ini. Nah jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau belajar, itu urutannya bisa pertama bisa coba buka yang ini dulu, Figma one-on-one, 101, ya kan? Nah nanti ini detail mengenai Figma-nya kayak gitu. Juga udah ada videonya di YouTube, mungkin bisa dicoba cek aja. Ini kayak pembahasannya banyak sih, mulai dari auto layout gitu kan, habis itu ada prototyping di sini, ini prototyping, terus ini masalah smart animate juga ada dibahas. Jadi kayak terus ini ada Figma Link, mungkin ini aku bikinnya waktu pas banget Figma Link baru rilis. Terus ada handoff, sama terakhir ada plugin. Nah di sini aku ada ngejelasin 5 plugin yang menurutku paling aku sering pakai. Jadi ada Autoflow, mungkin kalian teman-teman udah pada awam. Autoflow, terus ada remove background, ya. Ini salah satu plugin yang paling handful. Terus ada content reel, ini buat ngisi supaya tidak say no more to lorem ipsum. Nah, terus ada Figma Chat, ini buat chattingan di tim. Sama Figma To Do, ini biasanya kalau misalkan aku mau ngerjain, aku set dulu to do-nya apa yang mau dikerjain. Dan kalau misalkan mau kerjain keroyokan, teman-teman yang ngerjain keroyokan nggak bisa tahu mana yang mau apa aja yang mau dikerjain, flow apa aja yang mau dikerjain kayak gitu. Sama terakhir ini kalau misalkan karena kemarin waktu itu kita transisi banget dari sketch, jadi di sketch itu banyak slicing kayak gini. Nah ini kalau di Figma sangat susah, pada bingung gimana cara ngilanginnya. Nah ini ada satu plugin hide show slices kayak gitu. Nah kalau misalkan masih penasaran sama plugin yang keren, ini ada listnya di sini. Kalau misalnya buat detailnya, kalian bisa download si slide-nya ini di Figma nih, di figma.com/@designjamid. Kalau misalkan pengen lihat penjelasannya, bisa cek di YouTube-nya Design Jam. Terus untuk materi yang prototyping, kita juga sempat ngisi waktu ini bareng sama UXID Makassar. UXID Makassar ini lebih ke basicnya kayak apa aja dan kenapa prototyping itu penting. Terus di sini kita ngebahas ini sih kayak konsep prototyping di Figma, ada yang overlay, ada smart animate kayak gitu. Nah ini kalau yang dari si event ini end goal-nya kayak gini. Mungkin bisa aku show aja deh biar penasaran.
Kalau misalkan kalian penasaran sama yang si apa, nah ini kayak gini. Jadi waktu itu kita end goal-nya aku pengen upgrade dari yang event sebelumnya. Jadi ini bentuknya sudah kayak showcase untuk di dribble nih. Jadi udah tenang kayak gini, terus ada apa namanya highlighting interaction-nya, mau bagaimana yang di interaction. Nah, itu dibahas juga di si materi yang ini. Kalau penasaran, file template, file apa exercise-nya lagi ada di Figma Community Design Jam. Untuk penjelasannya ada di YouTube-nya UXID Makassar waktu itu. Bisa langsung aja dikepoin. Terus next ini ada yang prototyping hack. Waktu itu bareng sama penggiat desain. Nah, penggiat desain waktu ini kita fokus membahas dari sisi apa namanya smart animate-nya. Di smart animate-nya di sini ada 10 interaction yang dibikin di versi Figma. Jadi kayak ada apa ada tab, ada expandable, ada swipe action, ada anticipation in animation, draggable bottom sheet, delay entrance, scroll to, parallax swipe, master detail, fancy drawer segala macam itu di sini dibahas. Kalau misalkan pengen lihat ini hasil interaction-nya, nah di sini ini bikinnya lebih ke konsepnya. Jadi di sini kita pengen lebih ke interaction kayak gini. Tuh. Nah, ini made fully with Figma. Tuh. Nah, ini dia bisa apa sih draggable. Tuh. Kayak gitu. Nah, jadi kita udah sediain resource-nya sih, udah ada penjelasannya, udah ada file template-nya. Sadly di sini belum sempat dilengkapin sama penjelasannya sih. Kalau yang di sini aku udah lengkapin sama instruksinya. Jadi kalau teman-teman mau nyoba tapi tanpa buka video YouTube-nya, nah ini udah cukup menurutku, udah dilengkapin sama penjelasan. Gitu. Nah, terus kalau misalkan masih penasaran lagi lebih lanjut, waktu itu lagi hype juga Figma framework. Nah, waktu itu Kak Wasil, Hello Designer waktu itu bikin workshopnya sih, bikin workshop tentang si framework ini. Nah, karena waktu itu sudah ada, biar materinya nggak tumpang tindih, dari Design Jam bikin versi Figma-nya kayak gitu. Nah, di sini kita ada bikin interaction yang ada di framework example itu made in Figma. Nah, mungkin kalian kalau misalkan penasaran bisa dikepo di sini. Ini belum lengkap sih, cuma mudahan bisa cukup ngebantu kalian buat lebih mempelajari konsep si prototypingnya. Ini. Kayak gitu. Nah, jadi kita kita selain bikin webinar, kita juga ini sih nyediain si file template-nya ini buat teman-teman bisa exercise sendiri di di rumah kayak gitu. Dan juga kita sini gratis. Kita pengen bring education-nya ke gratis sih kayak gitu. Terus kita balik. Ini tadi resource. Terus terakhir kemarin waktu itu aku habis ngisi materi sama Kak Afnizar yang dari Bukalapak, yang kalau kalian tahu dia bikin plugin page automator. Terus di situ aku kepo tuh sama plugin page automator. Cobalah bikin. Nah, itu akhirnya dapat si plugin di Merit ini. Simple sih pluginnya, aku cuma pengen bisa nge-add si overlay tanpa aku harus ngedrag rectangle ini segala macam. Aku cukup run si pluginnya, dia bisa langsung run ada si overlay-nya kayak gitu. Nah, gimana dari sisi ngekonsepnya gitu. Jadi kalau di plugin mungkin aku start dari simple problem sih, kayak contoh ini gimana cara masang overlay screen atau dimmer screen kayak gini. Nah, di sini aku dari si dari sisi di sini aku coba
jelasin satu persatu stepnya apa aja. Pertama kayak ngambil si frame-nya, terus ngeduplikat si frame-nya, terus aku bungkus dalam satu frame. Ini mungkin pernah kelihatan sih. Terus baru nge-lock yang inner screen-nya, nambahin dimmer, baru lock the dimmer. Kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku lakuin manual, itu bakal kayak gimana, kayak gitu. Nah, jadi sini aku list, baru dari si yang instruksi ini, prosedur yang ini, itu di-convert jadi si codingan ini. Nah, kalau misalkan teman-teman yang, wah, Kak bisa nggak bikin plugin tanpa ngoding? Wah, bisa. Ngodingnya minta tolong ke temenmu yang bisa ngoding. Cuma yang penting, apa namanya, bikin si instruksinya ini, kira-kira kayak prosedurnya mau kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau di sini, kalau misalkan kalian yang dari informatika, mungkin banyak, bisa mungkin ini menurutku cukup simpel sih. Ini kan plugin simple dan ya cukup simpel. Jadi kayak di sini basically aku convert apa namanya instruksi yang di sini prosedur ini jadi code gitu kan. Ini kayak pertama clone the frame, repeat in new frame, terus insert, add dimmer. Nah baru terakhir ini nambahin validation buat kalau misalkan apa namanya ada yang error kayak gitu supaya nggak error kayak gitu. Nah setelah dari sini itu ini sih nge-submit untuk ke si Figma community-nya itu makan waktu berapa ya, seminggu. Jadi aku ngedevelop si plugin dimmernya ini karena emang simple banget, pengen bikin proof of concept-nya doang. Itu satu hari, satu malam waktu itu bikinnya di MACD. Cuma untuk submission-nya itu makan waktu satu minggu karena emang dia pengajakannya lama kayak gitu. Nah, yang dari sini tuh setelah dari sini, oh udah bisa nih mulai bikin plugin tuh gampang, bisa lah ternyata cukup mudah kayak gitu. Nah, aku istilahnya mulai advocate di kantorku kayak gitu kan. Kayak waktu itu aku share kayak apa namanya, hey teman-teman aku lagi bikin plugin nih, bisa dicoba nggak? Terus dari mereka kasih input kayak gitu, yang sampai akhirnya di sini ada beberapa masukan yang bakal jadi si future update-nya tuh. Ntar kayak kalau misalkan di apa namanya bisa ngeset warnanya sama opacity-nya lebih bagus kayak gitu. Terus dimmer mungkin bisa di save lah settingannya kayak gitu. Atau kalau misalkan screen-nya banyak bisa langsung dikasih dimmer semua kayak gitu. Nah jadi ini kita mulainya yang penting aku pengen bikin proof of concept-nya dulu, ini bisa gitu kan, baru aku lempar ke pasar istilahnya gitu kan, terus lihat dari mereka kira-kira mereka butuhnya apa kayak gitu. Balik ke tadi konsepnya, kita ingin mulainya dari hal kecil kayak gitu, baru ntar kita coba gradually secara perlahan kita update kayak gitu. Nah selesai dari si plugin ini, aku nyoba integrate si apa namanya si Figma itu sama beberapa tools. Kalau misalkan apa namanya, jadi karena di kantor kita pakai ini sih apa namanya Slack. Nah jadi ada satu tools apa namanya itu namanya Intergromet nih. Nah di sini kita ini sih kayak bisa ngeintegrasiin tools lain dengan tools lain. Nah ini contohnya kita di sini bisa integratin si Figma sama si Slack. Jadi tiap kali ada komen baru di Figma itu di Slack atau di chat atau bisa di mana aja sih sebenarnya. Mau di Telegram, mau di Slack, mau di WhatsApp, itu kita bisa forward si komennya ini kayak gitu. Nah itu supaya nge-enhance si apa namanya kolaborasinya. Again, kita apa namanya yang pengen ku coba itu bukan bikin kayak plugin sesuatu yang wow, yang keren. Mungkin karena emang nggak terlalu bisa ngoding juga kali ya, dan mungkin karena emang keterbatasan. Coba kita pengen improvingnya dari hal-hal kecil kayak gitu, baru nanti dikembangkan kayak gitu berdasarkan needs dari pasar kayak gitu. Nah jadi kayak aku rutin nih update di apa namanya di grup product design di kantorku, kayak kalau misalkan ada plugin baru aku cobain, terus kalau aku kebayang salah satu apa namanya penggunaannya aku share. Terus ini apa namanya ada mungkin beberapa plugin yang
apa namanya esensial. Kalau yang aku pakai sehari-hari itu pasti Autoflow, kalian pasti pernah pakai. Terus kedua itu lazy export. Lazy export ini buat ngeset ini sih, apa export untuk end off aset ke teman-teman Android, teman-teman web developer kayak gitu. Jadi kalian udah langsung disettingin si resolusinya kali berapanya kayak gitu. Terus ada satu lagi nih plugin, ini nggak salah ya, ada namanya plugin Frontitude nih. Ini untuk UX writer. Jadi karena kalau di kantor ada UX writer, dan UX writer itu dia waktu itu kan ngeliat kerjanya dia tedious waktu itu. Jadi kayak apa namanya, dia nge-screenshotin persatuan teks di Figma, baru dimasukin ke Excel sama dia, baru ditulis lagi kayak gitu. Terus aku coba research di situ, ini ada plugin Frontitude nih, untuk UX copy management kayak gitu. Nah mungkin kalau misalkan apa namanya, buat teman-teman yang mulai masuk kantor atau mulai apa namanya masuk ke company, bisa istilahnya jangan cuma pakai Figma-nya, gitu kan, jangan cuma pakai Figma-nya, cuma gradually dicek capability-nya dari Figma ini apa, dan karena plugin itu banyak banget yang bisa dicoba kayak gitu, yang sekiranya bisa nge-improve si workflow teman-teman kayak gitu. Nah mungkin dulu apa namanya, waktu pas awal aku ingat banget ada videonya Aegean Smart waktu itu, kayak Sketch versus Figma, mana yang lebih bagus kayak gitu. Di situ summary kelebihannya Sketch adalah dia karena bisa works offline, dan kelebihannya Figma adalah karena dia bisa works online. Jadi kayak ya itu kelemahan dan kekurangannya satu sama lain kayak gitu. Nah terus main kekurangan dari si Figma adalah main pros dari si Sketch itu karena dia ada plugin. Nah Figma belum ada waktu itu. Begitu si apa namanya si Figma ini munculin si plugin, wah itu sangat game changer sih. Barulah di situ company kayak Bukalapak, Tokopedia, kalau Gojek kurang tahu, tapi dua company itu udah mulai pakai si Figma ini kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu, waktu itu Bukalapak sampai ngundang tim Figma-nya untuk hadir di roundup-nya mereka kayak gitu. Nah terus ini ada desain system organizer. Jadi selain buat workflow sendiri gitu kan, buat workflow sendiri, aku juga istilahnya ingin kontribut ke workflow-nya tim secara overall kayak gitu, ke apa namanya kayak apa ya, doing extra miles kayak gitu. Nah, di sini aku pengen saranin coba pakai design system organizer ke waktu itu ke tim desain sistemnya di kantorku kayak gitu. Nah ini cukup handy juga kayak gitu. Nah gitu. Oke, mungkin kalau misalkan dari sini yang aku sampai intinya apa ya, kalau misalkan nyoba tools gitu kan, nggak usah kayak terlalu sering bertanya-tanya bagus XD apa bagus Figma, bagus Sketch atau yang mana kayak gitu. Yang penting kalian mulai dari satu hal gitu kan, dari satu bidang apapun itu gitu kan, mau XD mau Figma, yang penting didalemin. Nah nanti kalau misalkan kalian udah dalam, udah biasanya udah sangat apa namanya friendly, mau pindah-pindahnya lain itu pasti gampang. Kayak Figma sama Sketch itu kurang lebih sama, mungkin kalau XD agak beda dikit, tapi basically dia sama sih kayak gitu. Nah ada satu kayak apa ya, DNA istilahnya kalau di kantor itu, ada kayak prinsip itu namanya make it happen, make it better. Jadi kayak kita bikin sesuatu itu terwujud dulu gitu kan, baru kita bikin dia lebih baik secara perlahan gitu. Keep improve-nya tuh di situ. Jadi kayak jangan overthinking terus kalian mikir kayak master plan-nya dulu tapi ujung-ujungnya nggak dikerjain kayak gitu. Kan dari sini aku selalu kayak nekanin kayak ya udah kita eksperimen dulu, kita coba dulu, kita start small, deep kayak gitu, make it happen, make it better kayak gitu. Kalau aku mungkin dari aku itu sih, kalau misalkan perlu diskusi mengenai Figma, mengenai desain atau apapun, bisa chat aku di Telegram @raffi_mafunda atau di Instagram kayak gitu. Mau discuss soal prototyping Figma, lebih seru kalau kita secara private one-on-one sih. Kalau misalkan pengen belajar sendiri, bisa dari resource yang aku kasih tadi gitu. Thank you. Mungkin Kak Wasil mau nambahin kali ya? Sip. Makasih banget Vi tentang penjelasannya, sangatlah jelas, sangatlah bagus, banyak banget komentar positif dari teman-teman. Vi, ada yang bilang apa tadi,
Kak, ini clean banget desainnya dan juga bermanfaat banget buat aku yang baru belajar pemula gitu. Banyak banget teman-teman di sini yang baru belajar Figma dan ngelihat tadi contoh-contoh yang Raffi kasih itu sangatlah bermanfaat gitu sih. Udah ada beberapa pertanyaan sih yang masuk, tapi sebelum itu kayaknya saya tambahin lagi kali ya beberapa Boleh. ya, ya. Diingetin dulu teman-teman kalau ada pertanyaan tentang tadi materinya Raffi, silakan tanyakan ke masukkan pertanyaan kalian di slido.com, nomor kodenya 37339 Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, coba nanti kita bahas satu persatu ya. Semoga bisa masuk semuanya, udah lumayan banyak. Oke. Dari saya mungkin nggak banyak, tapi let's see. Bentar ya. Window. Oke. Oke. Ini kelihatan nggak ya si layar saya? Nah, saya nggak bisa ngelihat ini. Kelihatan. Kelihatan ya. Saya nggak bisa ngelihat chat, jadi tolong dibantu aja Vi pakai suara ya, Siap. teman-teman. Ini masih kelihatan nggak? Saya pindah tab di Figma. Masih kelihatan nggak, Vi? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, dari saya tambahan sedikit. Sebenarnya tadi Raffi udah memberikan banyak banget info dan juga gimana cara kalian memulai belajar Figma bagi yang pertama kali belajar Figma. Dan juga banyak sekali kayak plugin di Figma itu yang bisa kalian pakai untuk memudahkan pekerjaan desain kalian. Plugin itu salah satu bentuk tools, feature yang ada di Figma yang sangatlah powerful, yang mungkin nggak dimiliki desain tool lainnya. Dan itu didukung oleh banyak komunitas yang santer gitu ya, ngebuat si plugin itu. Di sini aku mau ngasih lihat, ada beberapa plugin sih di bawah ini yang aku pakai, essential. Tapi sebelum kita ke plugin, saya mau ngasih beberapa tips kali ya, beberapa tips sederhana gimana sih kalian mungkin yang udah pernah pakai Figma udah tahu, atau mungkin juga belum tahu, jadi kayak nambah pengetahuan baru. Di sini ada beberapa desain yang mana terbangun dari card ini ya, ada weekly progress yang mana ini tuh ada circle, ada bar chart, ada chart, graphic chart, ada line ya kan, ada beberapa chart yang berbentuk grafik. Nanti kita coba si Figma tips ini. Pertama, gimana cara duplicating layers, ini gampang banget ya. Kalau di sini teman-teman pernah duplicate layer di Figma, sebenarnya tinggal pencet option dan shift dan juga drag gitu ya, drag ke kanan. Setelah udah duplikasi satu, kalian bisa tekan Command D beberapa kali, dia akan menduplikasi itu dengan distance yang sama gitu. Nah, setelah itu baru kita ganti nama-namanya kan. Tapi kalau kita ganti namanya di sini ya teman-teman, kalau dilihat di sini layernya namanya masih yang sama. Untuk balikin lagi ke nama yang sesungguhnya, ini Wednesday. Kalau di sini tinggal klik 2 di text layer, di delete, dia bakal mereveal nama sesungguhnya sesuai dengan nama yang ada di teksnya itu sendiri. Jadi nggak Monday lagi, tapi sesuai dengan hari yang kita buat di sini. Gitu. Ini kebalik. Gitu. Ini tips sederhana. Hands on. Satu lagi, let's say next ngebuat kayak lingkaran gitu ya. Lingkaran ini gimana sih cara buatnya di Figma? Lingkaran dibuatnya dengan cara ngeklik lingkaran bulat ini ya, klik O, dan kalian bisa ngebuat lingkaran seperti ini. Untuk nyamain ke contohnya, biasa kan kita pindah-pindahin kayak gini ya, tapi kan nggak kelihatan yang di belakangnya. Kalian bisa ketik nomor di keyboard untuk memberi opacity. Biasa klik 5 gitu, 5 itu opacity-nya jadi 50.
klik 1 jadi 10, 9 jadi 90 gitu. Baru dia dari situ dia adjust sesuai ini. Lalu dibalikkan opacity-nya lagi. Ini teman-teman masih bisa ngedengar ya? Aman. Aman ya? Suaranya jadi kayak putus. Oke, lalu untuk ngebuat kayak si lingkaran itu punya garis, ini kalau kalian hover, ada arc namanya. Di sini bisa diputar ke kiri atau ke atas, ke bawah, bisa kedua arah. Lalu di sini ada lingkaran ini bisa ngebuat rasio ya, ngebuat width dari si lingkaran kecil ini. Ini bisa digeser-geser, bisa diperpanjang, diperpendek. Ini bisa digeser atas bawah. Misalkan aku mau buat yang kuning itu seperti ini, lalu sepanjang ini, lalu saya juga bisa buat si ujungnya jadi lingkaran gitu ya. Saya kasih misalkan roundness-nya 20 gitu. Bisa disamain warnanya, jadi warnanya ini warna oranye. Tinggal kasih color picker. Nah, semudah itu ngebuat di Figma, ngebuat kayak lingkaran circle yang fancy seperti ini. Kalau mau buat lingkaran-lingkaran selanjutnya, bisa menggunakan prosedur yang sama. Itu tips yang kedua dari saya untuk membuat si di Figma ini, membuat fancy lingkaran, membuat duplicate layer, lalu ada juga line grab. Let's say ada line grab kayak gini ya, teman-teman, kita delete dulu satu. Gimana sih cara ngebuat si line grab? Kalau tadi Raffi ngejelasin secara garis besar, kita coba hands-on sedikit di sini. Ngebuat si line grab kayak gini sebenarnya mudah banget, tinggal tekan P, yaitu pensil ya. P itu shift P itu pensil di Figma, lalu buat aja seenaknya kalian mau kayak apa. Saya buat kayak gitu misalkan nggak begitu bagus nih, Ctrl Z buat lagi gitu. Misalkan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Ini si grafik yang pensilnya nggak begitu mulus gitu kan ya. Untuk membuat mulus seperti yang ini gimana? Kita klik dulu double. Caranya adalah mereduce titik-titik yang ada. Dia nggak mulus karena banyak poin yang dibuat gitu oleh si pensil itu tadi. Untuk membuat mulus, kita buat si titiknya itu lebih sedikit. Caranya klik shift lalu klik delete di si titiknya itu. Dia bakal menghilangkan si nodes di sini, sehingga beberapa curve-nya jadi lebih smooth begitu ya. Coba kita delete beberapa di sini. Oke. Lalu ini delete, coba sampai sini kita arahin ke sini. Dan bisa diatur-atur juga seperti Bezier gitu ya. Dan di sini bisa dipilih-pilih sebenarnya teman-teman. Di sebelah kanan di sini ada pilihan vektor, mirror angle, atau mirror angle and length. Itu juga salah satu opsi untuk memperhalus. Nah, udah lumayan oke gitu ya. Gimana caranya biar sama stylenya dengan si warna merah ini? Hebatnya menggunakan Figma kita bisa copy paste, nggak cuma objek tapi copy paste juga style. Caranya klik aja yang si merah ini ya, lalu Command C atau Ctrl C kalau di Windows untuk nge-copy objek kan. Kalau ini untuk nge-copy style, Command Option C. Lalu untuk meng-paste, Command Option V gitu. Nah, ini udah jadi grafik garis yang berlainan. Kita mau ubah warnanya jadi ethereum, warna yang lain seperti itu. Jadinya itu glowing, mempunyai style yang sama dengan sangat mudah. Tips yang selanjutnya, smart selection. Smart selection gitu ya. Di sini aku udah ada beberapa thumbnail tentang fashion. Di Figma, kamu misalkan kamu mau ubah-ubah nih, distance ya antar satu item dengan item yang lain. Kamu bisa geser atau kamu bisa pilih dua item ini lalu geser di tengah-tengahnya untuk menentukan distance. Sama juga sama yang bawahnya. Di sini ada bar di tengah-tengah yang bisa kamu geser-geser gitu. Selain juga kamu bisa
tulis di sini angkanya, mau misalkan 14, mau misalkan 20 gitu ya. Ini bisa diatur mau exact atau mau sekedar apa namanya pakai handle gitu ya, pakai kursor. Selain itu, untuk mengukur distance, kamu juga bisa atur-atur posisi ya, posisi si itemnya. Aku mau geser si item ini nggak di sini, tapi di sini, misalkan di kanan. Nggak mau di sini, tapi saya mau di bawah. Gitu. Jangan di bawah deh, nggak yang ini jadinya di kanan. Nah, itu bisa dengan sangat mudah digeser-geser di Figma dengan cara menseleksi item-item yang sudah ada. Epicnya Figma itu sangat mempercepat pekerjaan kita sebagai desainer, khususnya product designer. Nggak capek kalau coba bayangin kalian pakai itu di Photoshop ya. Nah, lalu move selection itu yang tadi smart selection, dan nudge ya. Nudge itu teman-teman kalau kita ngedesain, khususnya itu ngedesain interface ya, biasanya ada pakai namanya itu point grid ya kan, spacingnya, atau enggak pakai 6-point grid. Kalau di sini kayak pakai 6-point grid, di mana setiap spacing di sini berkelipatan angka 6 di sini. Kalian kalau saya biasanya pakai 8 sih. Ini kebetulan aja pakai 6. 8 poin. Sehingga kalau saya pindah-pindah coba di sini aja. Kalau saya pindah-pindah si itemnya, saya ingin si kelipatan pindahannya itu pencet arrow ke bawah itu kelipatan 4 atau kelipatan 8, nggak satu-satu. Itu pakai yang namanya nudge ya. Teman-teman pilih di sini di atas ada tulisan ini, ada tulisan, kita klik nudge gitu ya. Di situ ada nudge amount. Ini artinya adalah setiap kamu ngeklik arrow bawah, dia tuh bakal loncat 4 poin dan kalau misalkan pakai shift, kamu loncatnya 4, kalau pakai yang biasa, kamu loncatnya 1. Kamu bisa ganti-ganti, kalau misalkan saya mau sekali loncat itu 10, dia ini sekarang distance ke angka 6 ya. Kalau misalkan saya pakai shift loncat, dia bakal jadi 16. Dia nambah dari 6 ditambah 10 jadi 16 gitu. Kalau saya mau ubah lagi jadi nudge-nya kelipatan 4 juga bisa, dari 6 loncat gitu jadi ke 10. Ini sangatlah membantu dan yang lebih tepatnya meng-save waktu ya, karena setiap apa namanya pindah-pindahin item nambah 1 pixel gitu, itu lumayan banyak juga, harus mengikut beberapa kali kalau misalkan kamu mau pindahnya 10 atau 12 gitu. Itu yang nudge kalau teman-teman belum tahu ya. Lalu ada yang namanya batch importing image. Batch importing image ini epic menurut saya, dan ini benar-benar special Figma. Di sini saya ada kotak kosong yang saya mau masukin gambar baru ya. Di sini saya punya gambarnya, gambar apa namanya fruits ya. Mau saya masukin fruit. Kalau ini kan gambar-gambar fashion. Kalau ini saya mau masukin fruits. Gimana caranya? Saya ketik Command Shift K kalau nggak salah, atau iya benar, Command Shift K. Saya masukkan gambar-gambar apa aja, saya seleksi secara batch, secara bareng-bareng menyeluruh dari fruit 1 sampai fruit 5. Setelah itu saya klik di sini satu-satu. Klik satu-satu sehingga si image-nya yang terakhir nggak masuk, masuk si image-nya itu semuanya termasukkan ke dalam si setiap image-nya. Itu disebutnya image importing in bulk. Masukin image secara barengan langsung gitu. Bisa seperti itu di Figma. Walaupun kamu juga ada fitur-fitur lain, kayak misalkan nggak perlu kayak gitu, kamu bisa langsung fetching image dari Unsplash atau fetching image dari sumber-sumber yang lain gitu. Oke, lalu lanjut, ada lagi yang namanya Figma Performance. Mungkin teman-teman belum tahu ya. Figma Performance itu untuk melihat performance si Figma kita kalau misalkan udah lambat gitu. Ini kalau masalah desain kita, Figma kita, atau masalah program lain yang ada di komputer kita yang lagi melambat. Cara tahunya adalah di sini, klik di sini ya. Bisa klik di sini atau enggak shortcutnya itu Command/.
tulis di sini itu adalah resource ya, resource use. Di sini teman-teman kalau nggak tahu ya, teman-teman bisa lihat nggak di kursor saya sebelah kiri ini, di sini bakal kelihatan jumlah layer yang berapa jumlah layer yang kita pakai di dokumen Figma ini, berapa resource dalam gigabyte memori yang kepake, dan juga internal statistik yang digunakan. Gitu. Kalau misalkan ini nggak begitu besar gitu internalnya, tapi komputernya terasa berat, berarti bukan masalah Figma. Kalau misalkan ini internal memorinya udah lumayan peak, itu saatnya mungkin untuk merestart Figma atau untuk merestart komputer. Gitu. Untuk ngilangin tinggal double klik. Figma performance. Keyboard shortcut sebenarnya ada di sini ya, ada tanda seru, tanda tanya di sebelah kanan bawah untuk mendapatkan keyboard shortcut kalau teman-teman pengen lihat. Dan keyboard shortcutnya Figma lumayan menarik karena dia ada Gamify di dalamnya. Kalau teman-teman belum pernah pakai misalkan ya multiplayer atau enggak pixel preview, ini yang hitam berarti belum pernah saya klik sebelumnya. Cobain ya, Ctrl P. Dia Ctrl P saya pencet, dia tuh akan memberikan feedback tertentu kalau si Ctrl P itu udah sukses. Kalau misalkan kalian udah suksesin semuanya, dia bakal mendapatkan feedback yang lain, yang mana itu kayak apa namanya, kayak success feedback, menarik juga dan satisfying ya. Dan select lock layers. Oh ya, ini juga yang terakhir yang mau kasih saya tips yang mungkin teman-teman nggak tahu. Menurut saya penting banget, malah ini sering banget saya dapetin. Saya sering nge-lock layer ya, tapi lupa gitu di mana lock layer itu namanya apa, ini susah ya. Kalau misalkan saya ngelihat di sebelah kiri, layer saya juga banyak banget gitu. Yang mana nih sebenarnya yang di lock tuh, daripada aku nyari di sebelah layer sebelah kiri, saya bisa klik Ctrl di keyboard, lalu klik kanan. Nah, di sini kalau klik kanan, saya bisa langsung lihat apa sih file layer apa sih yang terselect di sini. Setelah itu lihat sebelah kiri, oh benar dia ke lock, lalu saya unlock. Jadi ke unlock setelah itu. Lagi dia di Ctrl, pencet Ctrl di keyboard, klik kanan, dia di sebelah ini, dia unlock, dia lihat icon lock di sebelah kiri, unlock, dan sudah ada ter-unlock setelah itu. Gitu. Itu sih tips-tips dari saya tentang si Figma. Banyak sebenarnya tipsnya, cuman ini yang kepikiran dan juga kayaknya menarik itu untuk dibahas. Selain itu ada juga tentang plugin ya. Cuman kita coba beberapa aja di sini. Pertama, plugin yang esensial yang saya sering pakai yaitu Flow ya. Flow itu macam-macam, ada dua yang saya biasa pakai. Let's see, saya punya screen A di sini. Ya, saya delete aja dulu. Screen A, screen B, screen C. Saya mau kasih flow di sini. Saya pakai plugin namanya Auto Flow atau Aero Auto. Itu ada dua. Dua-duanya juga menarik menurut saya. Bisa kita coba. Salah satunya si Aero Auto ini. Nggak muncul. Where is that? Kita coba yang lain. Plugin si Autoflow. Plugin Autoflow. Yang ada masalah dengan plugin ya, cannot create code. Oke, atau error. Oke, ini Aero Auto. Pertama dia harus ngeklik si dua frame yang berlainan, lalu klik di sini ada link, ada direction untuk menentukan arahnya. Klik aja link di sini. Dia akan membuat otomatis si arah arah panah. Kalau misalkan ada di bawah ini gimana nih? Klik aja dua ini, lalu dibuat link. Dan bagusnya si Auto Arrow ini, kalau misalkan kita ubah si posisi si frame tujuannya, lalu kita ini bisa diupdate ya, bisa diupdate dan dia langsung mengikuti gitu ya arah dari si
frame tujuan tanpa kita harus nge-seleksi dan sebagainya, dia kayak ngikutin langsung gitu. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang ngedesain flow, UX flow gitu ya. Di kantor pasti atau di kampus. Kalau misalkan ngedesain flow tuh lumayan besar, lumayan banyak. Kalau misalkan membuat manual juga lumayan PR. Ini manfaat banget. Bisa diubah directionnya, bisa kanan ke kiri atau kiri ke kanan, panahnya bisa ganti. Sama halnya dengan si ini sebenarnya yang tadi arrow tuh ya auto arrow juga, cuman di sini bisa di define si garisnya titik-titik atau garisnya solid dan sebagainya. Ini juga bisa, tapi di define-nya setelahnya gitu. Seperti ini dibuat titik-titiknya berapa, dot line-nya dan sebagainya. Arrow auto. Setelah itu ada juga content real ya. Content real itu kayaknya Raffi juga ngejelasin tadi. Content real itu jadi content generator yang sangatlah powerful. Tulisnya content real ya. Bisa mengubah data secara bersamaan, banyak data secara bersamaan. Kayak misalkan saya klik gitu beberapa di sini. Nah, content realnya keluar ya. Ya, ada beberapa atau kenapa yang tidak berfungsi dengan baik. Oke, cannot get to. Oke. Nah, contohnya di sini sederhana, kayak saya mau ubah si price 120 ini jadi price yang lain dengan currency misalnya rupiah. Di sini di content real itu ada banyak konten yang nggak cuma pricing, nggak cuma teks, tapi juga ada image ya. Teman-teman bisa image, dan ini kontennya drive by community juga. Kamu bisa buat konten yang mana di download banyak orang. Banyak kan ini si pluginnya dibuat oleh Microsoft, jadi Microsoft Teams punya banyak data di sini yang di-share ke banyak orang. Kalau saya sekarang mau nyari currency rupiah gitu ya, di sini ada US full address, full name, barang ipsum, date. Saya bisa cari atau saya pakai yang punya saya sendiri. Saya punya di sini currency rupiah, tinggal klik, saya udah pilih 4 item di sini, saya tinggal klik di sini, dia bakal berubah. Ketika kita apply, si angka-angkanya berubah sesuai data yang kita punya di sini ya. Saya ada 20.000, ada 0 juga di situ, ada 70.000. Kalau ini nggak make sense ya apply lagi aja, dia bakal ngerandom untuk milihin angka-angkanya. Bayangin ini waktu yang tersimpan gitu ya, ketika kita otomasi gitu dibanding kayak klik satu-satu setiap kali kita desain. Itu manfaat. Dan yang ada lagi, si content real ini selain itu juga bisa ngebuat image kalau nggak salah. Image, di sini saya ada image plotting original. Ini tuh kalau tadi teks, kalau ini image tinggal saya klik, image-nya itu bakal nge-populate background yang kita udah punya gitu di sini. Ini juga content real, manfaat banget selain space dan sebagainya. Dan yang terakhir, pembuatan peta. Ya, pembuatan peta tracknya di sini. Ini cara ngebuat peta gini di sini gimana? Dulu pada saat belum ada plugin peta maupun di Sketch maupun di Figma, itu kita kayak ngebuat peta dulu di Google Map, terus screenshot, terus si fotonya itu dimasukkan ke sini ya, di jas gitu. Itu lumayan cumbersome, makan waktu. Tapi sekarang udah ada plugin di mana kita bisa langsung membuat peta langsung di sini. Pluginnya macam-macam. Kalau yang saya punya ada Mapsicle, kalau nggak salah, ada juga MapMaker. Mapsicle atau MapMaker. Kita coba MapMaker. Dia ada previewnya di sini. Kamu mau cari apa? Saya awalnya mau Marina Bay Singapura, atau nggak Jakarta nih. Marina Bay Singapura. Di sini bisa pilih mau Mapbox, mau pakai Mapbox atau pakai Google Maps. Di sini juga Mapbox banyak pilihannya, bisa street, bisa light ya, ada light ini,
zoom level, dia zoom level si petanya. Dan yang bagusnya lagi dia bisa pitch itu kemiringan ya, kemiringan dia dari horizon gitu, dinaikin dia bakal ini lebih miring, bisa lebih miring. Kalau misalkan nol dia sepertinya langsung dari ya tampak atas gitu ya. Misalkan dia mau 78 derajat dari situ kan, dari permukaan tadi, dari horizon. Setelah itu udah make. Nah di sini langsung jadi gitu, langsung jadi si petanya bisa dalam light, bisa juga dalam dark gitu si petanya. Dan ini manfaat Visan untuk pembuatan peta di dalam aplikasi gitu. Jadi petanya pun bisa dinamis, bisa bisa berubah-ubah dan mudah. Itu adalah powerfulnya pakai plugin ya, yaitu kira-kira itu plugin essential yang saya pakai. Selain itu juga ada remove background dan juga yang pasti ada Zeppelin. Zeppelin itu teman-teman yang belum pernah pakai, setelah kita ngedesain aplikasinya udah beres, ini tunggu waktunya untuk deliver hands off ke developer. Itu penggunaan pakai Zeppelin. Kita kayak export ke Zeppelin, di Zeppelin si developer itu bisa ngambil aset, ekspor aset, bisa download aset-aset si desain kita, gambar, icon gitu ya. Dan juga melihat spesifikasi, kayak spesifikasi distance, spacing, width and height, dan sebagainya di Zeppelin. Itu kayaknya esensial semua orang, semua produk desainer kayaknya punya di Zeppelin gitu. Walaupun di Figma itu sendiri juga ada handoff. Oke, itu aja dari saya kayaknya. Desain ini bakal dikirimin ke email kalian bagi yang isi feedback. Jadi tolong isi feedback, dan itu juga bakal bermanfaat bagi kita gitu ya. Sip. Gitu kira-kira, Vi. Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran. Ini udah banyak yang tercengang sih di chat. Oke, udah banyak banget ya. Kayaknya perlu dijawab, Vi. Kalau begitu coba kita ini kali ya, mulai untuk tanya jawab teman-teman. Oke. Aku mau coba jawab ini deh, beberapa pertanyaan ada di chat nih sebelum masuk ke Slido nih. Jadi kayak misalkan Boleh. ada satu ya pertanyaan, bisa prototype ke Marvel, bisa. Jadi kayak ada plugin untuk integrate dari Figma ke Marvel. Itu bisa dicari aja Marvel App, atau kamu bisa coba prototyping di Figma juga udah cukup. Terus kalau untuk deliver the dev, ini tergantung preferensi devnya sih. Bisa pakai Zeppelin atau bisa pakai Figma. Cuma kalau di kantorku kita udah nggak pakai Zeppelin, karena Zeppelin sendiri kalau misalkan buat yang corporate bayar kayak gitu. Jadi kita mostly handover ke devnya udah langsung Figma kayak gitu. Kita semua proses udah di Figma sih kayak gitu. Oke. Terus kalau bikin ini CV site lewat Figma udah bisa tuh, ada yang namanya Anima. Kalian bisa coba tuh. Itu udah kayak live site, udah bisa responsif juga kayak gitu. Oke. Next bisa lanjut. Raffi tadi ngejawab pertanyaan yang mana aja? Aku ngejawab yang di chat sih. Belum yang di chat. Oke. Sip. Oke. Kalau begitu kita lanjut untuk pertanyaan yang ada di slide ya teman-teman. Di sini udah di sort berdasarkan vote-nya dari teman-temannya. Sebenarnya lumayan banyak ya, ada 24 ya. Ada 24 pertanyaan ya. Kita coba yang dari paling awal. Di Figma ketika screen-nya udah semakin masif, Figma-nya semakin berat. Apakah ada tips khusus menggunakan Figma supaya tidak terasa berat? Gimana, Fig? Oke. Jadi kalau misalkan, ini aku ada pengalaman nih di kantor. Jadi di kantor itu dia ada satu project waktu itu restructuring dashboard, which is itu sangat besar dan sangat masif. Jadi waktu itu ini sih inisiatifnya kita pisah pakai si version control. Jadi kalau kalian tahu di Figma itu ada version control tuh, kalian bisa nge-save version controlnya, misalkan kayak version 1 kalian save, kasih nama save, terus kalian bisa hapus elemen-elemen yang nggak perlu di situ untuk bikin lebih ringan. Nah, tapi nanti kalau misalkan kalian mau back lagi ke si filenya, kalian bisa lihat si version controlnya, tinggal balik ke version yang kalian save sebelumnya. Mungkin itu bisa jadi satu acuan sih. Terus kedua, mungkin ini konsiderasi sih dari sisi timnya. Kalau dari sisi screen itu biasanya nggak terlalu berat impact-nya. Yang berat itu kalau misalkan banyak raster image. Nah, mungkin penggunaan image-nya itu yang bisa dikurangin kayak gitu.
Nah gitu. Kalau masalah si manage si filenya, tadi nah itu lanjut ke pertanyaan kedua, best practice untuk manage file di Figma itu gimana? Itu banyak sih, tergantung caranya macam-macam. Ada bisa ngikut caranya Spotify, bisa kalian bisa bikin sendiri kayak gitu. Cuma kalau di kantorku itu dipisah per project baru ntar ada si apa namanya, ada kayak single source of truth-nya kayak gitu. Baru yang bawah-bawahnya project-project eksplorasi kayak gitu. Terus aku Ya. lupa linknya di mana. Cuma waktu itu aku nemu ada best practice untuk penamaan komponen sampai penamaan page. Itu Figma Flow atau apa gitu, lupa. Tapi nanti aku coba share lah. Yap. Aku sambil cari. Ya. Mungkin bisa lanjut ke next question dulu kali ya. Boleh. Hijrah dari XD ke Figma susah nggak? Apakah perlu effort besar? Nggak susah kalau seingatku. Kalau dari sini mungkin sedikit lebih susah daripada kalau pindah ke Sketch, karena Figma itu lebih mirip Sketch daripada XD. Cuma mungkin aku nggak kurang bisa berempathize karena aku sendiri nggak pernah pakai XD. Pernah sih, cuma waktu itu bentar banget. Mungkin bisa dicoba aja kayak gitu. Kalau dari effort sih, kalau misalkan kamu sudah awam sama istilah-istilahnya, seharusnya nggak besar sih, sama kayak gitu. Kayak paling namanya beda-beda dikit. Kalau di XD ada auto animate, di Figma smart animate, di XD ada smart layout, di Figma auto layout, kayak gitulah, beda-beda tipis kayak gitu. Secara konsep sama ya, Vi? Cuman secara konsep sama. Ada frame, ada artboard. Kalau di Figma nyebutnya frame, ya kan, ada grup juga, terus ada sama kayak gitu. Oke. Sip, kita lanjut yang berikutnya. Bang mau tanya hal basic banget. Gimana caranya ngatur jarak supaya nilainya bukan bilangan koma? Dihapus komanya. Ya. Sesimpel itu ya, Vi ya? Iya, benar. Atau ini rasanya ada apa namanya? Kalian bisa coba aktifin mode pixel preview di Figma. Itu supaya dia si size-nya atau jaraknya itu dia selalu nge-snap ke pixelnya kayak gitu. Itu mungkin bisa bantu sih. Iya, betul. Tambahan sedikit kalau dari pengalaman saya, kalian aktifin di situ di Figma ada snap ya, snap to pixel. Jadi kalian selalu round angkanya bulat. Dan kalau misalkan memang terjadi pecahan atau koma nilainya, kalian bisa cari di situ namanya pixel round. Dia bakal menggerakkan si pixel itu ke pixel terdekatnya, jadi nggak koma lagi. Dan itu berguna untuk position ya, untuk property position. Tapi kalau property height, width itu kayaknya perlu di delete gitu kayaknya. Lanjut, bisa nggak sih bikin print design di Figma? Pernah nggak? Pernah. Bikin apa tuh? Bisa. Bikin kaos. Bikin apa? Soalnya untuk print design dia kan coloringnya pakai CMYK tuh. CMYK ya. Di Figma itu nggak support untuk CMYK. Mungkin kalau untuk print design kalian bisa coba graphic design. Yang tadi aku sempat mention waktu di presentku. Itu mungkin lebih pas sih untuk print design kayak gitu. Terus aku sama ini udah nemu nih resource yang kalau misalkan kalian nanya best practice-nya buat naming convention di Figma, naming komponen atau naming page. Nah, itu bisa dibuka tuh. Aku kirim linknya di chat. Yap. Oke. Sip ya. Kalian juga bisa coba pakai kalau mau print design, Affinity Design. Affinity Design bagus, salah satu opsi untuk vektor ya. Oke, lanjut. Halo, saya mau menanyakan untuk ide mendesain UI UX biasanya cari di mana ya Kak? Behance atau Dribble atau ada yang lain? Oke. Ide mendesain. Kalau ini referensi desain, aku biasanya di kalau kita nyari di Dribble itu kan biasanya lebih ke lebih ke eksplorasi desain kan, desainnya cantik kayak gitu doang. Tapi aku ada referensinya itu lebih ke sini. Ada namanya Mobin. Ya, Mobin. Di Mobin ini lebih ke yang
apa Itu desain live app ya. app yang sudah live kayak gitu. Jadi desainnya Yap. di sini lebih mature kayak gitu. Ketimbang kalau misalkan kalian nyari apa namanya referensi di Dribble kayak gitu. Betul. Nah, itu di mobil ini juga kalian bisa search berdasarkan patternnya, berdasarkan aplikasinya. Misalkan kalian mau search apa namanya referensi landing page, kalian bisa cari landing page gitu. Atau apa login page, nah kayak gitu. Itu lebih bagus sih untuk kalau misalkan apa namanya untuk apa cari referensi kayak gitu. Itu mobil itu sangat rekomendasi dibanding kayak di Dribble atau Behance karena itu live app yang mana udah di develop ya teman-teman. Jadi kalian bisa benchmark juga. Yeah. Itu kira-kira udah develop jadi kayak paham gitu. Oh ini doable gitu. Yeah. Dan itu bagus-bagus juga yang diambil sama Mubin tuh siapa desain patternnya. Oke, Steve lanjut mau tanya Kak, mengapa high text di Figma dengan Adobe XD berbeda? Padahal jenis teks dan ukurannya sama. Ini salah satu kesusahan saya ketika memakai Figma. High text. Text height maksudnya. Beda text gimana height maksudnya? Ya bedanya gimana ya? Bukan text height itu bisa di drag and bisa diatur sendiri ya. Ya. Coba kalau Yudit bisa menjelaskan open mic kalau mau. Halo Kak. Ya monggo Yudit. Nah, itu kan saya kan desainnya tuh di Figma itu kan dia auto height gitu. Misalnya pakai Popis 20 gitu. Nah, di height-nya itu kan ada width sama height tuh. Nah, di height-nya itu beda dengan Adobe XD gitu. Misalnya height-nya di Figma itu 24 misalnya di Adobe XD 22, jadi ngaruh. Desain tuh ngaruh, per pixel jadi ngaruh jadinya jarak-jaraknya. Itu sih Kak maksudnya. Begitu maksudnya. Gimana Vi? Jadi kayak apa acuan ketinggiannya seperti beda kalau yang dirasa sama Yudit. Oke. Kalau untuk line height-nya kamu set di berapa? Apa dibiarin auto? Dibiarin auto sih yang line height-nya. Kan soalnya satu baris tuh, Pak. Nah, itu biasanya diatur sih. Jadi kalau misalkan apa namanya, aku bikin text layer itu biasanya aku atur. Kalau misalkan untuk title itu biasanya sekitar 100% sampai 125% kayak gitu. Kalau untuk teks paragraf itu biasanya sekitar 150 sampai 200%. Nah, itu bisa diatur aja sih. Atau kamu bisa masukin angka lengkapnya langsung. Misalkan kayak kamu bisa masukin 24 pixel kayak gitu. Nah, itu bisa ngebantu sih kayak gitu. 24 pixel ya. Oh, ya itu harus ngatur height-nya lagi gitu ya. Bukan auto sistem, berarti ya kan? mungkin ini sih beda apa namanya XD sama Figma beda kepercayaan mengenai height text yang paling umum kayak gitu. Kalau di Figma itu Ya, betul. sekitar berapa ya 115% rasanya fotonya dia itu kayak gitu. Oh, oke Kak, makasih banyak Kak. Oke. Oke, auto height ya. Jadi memang auto height itu perlu diatur biar kesamaan tinggi ya antara si toolsnya. Oke, bisa lanjut ya. Apakah Framer sudah mulai digunakan pada perusahaan-perusahaan saat ini dalam prototyping? Nah, gimana tuh Kak Wasil? Kalau di kantorku belum sih. Kita prototyping masih pakai Figma. Belum ya? Di kantormu belum ya? Pengen lebih ke rapid doang, rapid prototyping gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak yang penting bisa diklik dan bisa pindah kayak gitu. Ya, Figma itu sangatlah bagus untuk rapid prototyping, pengen cepat dan juga frekuensi tinggi. Itu bagus Figma. Framer bagus untuk advance prototyping dan mendalam untuk micro interaction yang kira-kira memang fokus di salah satu item gitu, micro item atau sub komponen. Itu banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan saya dulu HomeAway, part of Expedia, dia udah pakai Framer, baik itu Framer web atau Framer desktop playground gitu. Jadi beberapa perusahaan yang saya tahu kayak Airbnb juga pakai, Apple juga beberapa pakai Framer. Jadi lumayan lah Framer buat itu manfaat. Sip, lanjut ya. Figma sebenarnya bisa di-convert ke PSD nggak ya Mas Raffi? Jauh yang aku cari belum tahu ketemu gitu. Aku butuh banget bisa convert ke PSD. Buat apa ya kira-kira?
Nah itu saya barusan mau nanya buat apa. Gimana jawab, bisa convert nggak? Wait, let me see. Kalau kalau ke mungkin ini ya nggak literally convert gitu. Jadi kayak karena di Figma itu base-nya dia SVG kan. Jadi kita bisa nge-copy semua elemen yang di Figma, copy as SVG. Nah, ini yang aku udah coba di beberapa tools sih, kayak di XD sama di InVision. Aku copy dari Figma itu ke copy as SVG, terus aku paste di dua tools itu bisa kayak gitu. Nah, Iya. mungkin seharusnya bekerja juga untuk Photoshop. Karena dia produknya Adobe juga kayak gitu. Iya, tapi ya benar memang masih dalam bentuk ya SVG, sebatas SVG atau vektor vektor objek gitu ya. Vektor objek yang bisa dimasukkan ke dalam PSD, betul ya. Tapi kalau misalkan untuk teks itu udah bisa diedit sih kemarin, unik bagusnya. Iya, si teks ya itu bisa diedit. Cuma ya tadi sih kalau PSD misalkan, memang tidak favorable untuk mobile design ya. Iya benar. Justru kalau ini. misalkan dia nanya dari PSD ke Figma, mungkin aku lebih make sense sih kayak gitu. Iya betul. Iya. Mungkin ini balik ke niche-nya sih, kayaknya iya, belum di cover karena emang bukan gitu cara makainya. Betul. Ya, kebutuhannya nggak tahu sebenarnya apa, tapi kalau misalkan kamu memang mau ngedesain mobile aplikasi dan masih menggunakan Photoshop, saran saya coba pelajari Figma. Oke. Lanjut. Halo Bang, mau nanya misal apa bisa prototyping yang udah kita buat di XD terus di copy paste ke Figma. Udah dibuat di XD, copy paste ke Figma bisa atau enggak? Tapi prototipenya gitu. Prototipenya apa desainnya nih? Kayak prototipenya. Kalau prototipenya nggak bisa ya? Copy paste. Belum pernah nggak bisa ya? Kayak nggak bisa. Sadly nggak bisa sih. Sip. Kak, prototipe yang dibuat kakak sesuai dengan guideline Android iOS enggak? Dan apa memang bisa diimplementasikan jadi program? Ayo. Bisa apa enggak? Wait, let me see. Pertanyaannya kayak apa namanya? Mungkin lebih kayak gini sih, kayak biasanya untuk interaction dan prototype yang aku pakai itu aku kayak nggunain pattern-pattern yang emang sudah umum di apa namanya? Di mobile app kayak gitu, misalnya kayak bottom sheet, kayak pop up dialog, kayak transition juga kayak gitu. Itu ini sih kalau misalkan ngomong sama dev pasti harus dilihat. Kalaupun enggak, biasanya ditanya detailnya kayak gimana, easing-nya mau kayak gimana, transisinya mau kayak gimana, kayak gitu. Pattern itu maksudnya kayak ini, kayak kamu punya komponen-komponen yang umum di Android kayak gitu, misalkan kayak kayak button, kayak Android kan dia punya pattern, dia punya pola button sendiri kan, dia punya jenis buttonnya kayak gitu. Untuk bottom sheet juga kan dia ada yang bisa di drag, ada yang nggak bisa di drag kayak gitu. Benar tuh kayak human interface guidance sama material design. Nah, boleh dieksplor, tapi kalau bisa jangan terlalu jauh kayak gitu. Soalnya kalaupun kalian mau eksplorasi si interactionnya, itu coba si komunikasi lagi ke sisi developernya. Rasanya tadi juga ada pertanyaan gimana caranya make sure si desainnya itu bisa sesuai waktu diimplementasikan. Ya caranya adalah di di quality control. Jadi kalau di kantor setelah si desainnya itu diimplement, ada yang namanya bug base. Jadi kita kayak ngeliat dari si hasil implementasinya, terus kita cek ini per pixelnya, per warnanya, per interaksinya, terus sudah sesuai nggak sama yang kita desain. Kalau enggak, kalau belum, nanti kita kasih note ke developernya buat ngeperbaikin itu, buat ngerevisi itu kayak gitu. Begitu. Nggak ada yang single solution sih, pasti perlu communication kayak gitu. Oke, kayaknya Kak Wasil ke-mute deh. Oke, Vi, mantap. Sorry ke-mute. Coba kita ambil dua pertanyaan lagi ya, Vi. Boleh. Pertama tadi ya, kayaknya ada yang nanya, beberapa kali terulang juga, kalau misalkan di requirement kerjaan, yaitu nggak banyak yang, nggak sedikit yang nulis harus bisa Sketch gitu, sedangkan kita punya Windows saja. Dengan kata lain nggak bisa install Sketch karena cuma Windows saja. Gimana menurut kakak?
Oke. Menurutku gini sih, bisa sketch kan ya. Jadi dulu aku apply ke beberapa tempat kerja juga apa namanya wajib ada atau ada tulisannya requirement bisa sketch kayak gitu. Nah, cuma kalau misalkan aku punya yang istilahnya equal sama si sketch, which is Figma itu equal sama sketch, gitu. Aku bahkan bisa kayak ya udah aku daftar aja, terus nanti begitu interview, misalkan kalaupun ditanya biasanya enggak sih, tapi biasanya kalau ditanya bisa bilang aja bisa bisa menyesuaikan dengan cepat karena kayak toolsnya ya kurang lebih sama sketch sama si Figma itu. Kalaupun ternyata pas kalian lihat mereka pakai sketch dan menurut kalian kayak oh enggak masih bagus Figma, sarannya pakai Figma. Nah di situ dia malah jadi justru apa namanya stand out point kalian kok. Kalian berani istilahnya ngasih saran untuk pakai tools yang lebih bagus kayak gitu. Jadi kalau Oke, misalkan mantap. jawaban singkatnya apply aja nggak apa-apa. Iya. Oke, makasih Raffi. Satu pertanyaan lagi, kayaknya ada juga yang mirip dengan itu, tapi itu pertanyaan dari saya sesungguhnya. Mungkin bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira Figma ini apa aja aplikasinya, Vi, dalam desain kolaboratif, Vi? Potensinya berarti ya. Potensinya atau iya betul potensinya dan juga aplikasi yang bisa digunain gitu si Figma itu untuk kolaborasi. Oke, jadi kalau yang aku terapin di kantor, kita karena sudah pakai Figma itu udah nge-reduce tools-tools lain sih. Kalau dulu kayak apa namanya hand off ke developer itu pakai Zeppelin itu bayar. Terus UX writer dia pakai apa namanya pakai UX writer pakai Google Sheet, pakai Google apa namanya Google Form. Sekarang udah di-reduce UX writer udah langsung masukin filenya di Figma. Udah langsung ngetiknya di Figma karena ya semua orang bisa masuk di sana kayak gitu. Terus kalau misalkan mau ideation, remote workshop, biasa pakai Miro, ada yang pakai Miro di Figma itu juga udah bisa. Jadi kayak bahkan ada beberapa tim yang emang desain documentation-nya itu udah di Figma juga. Habis itu terus apa namanya kalau misalkan untuk apa namanya integrasinya itu bisa banyak sih, apalagi kalau kalian belajar sedikit pakai Integromat itu menurutku gampang dan karena dia lebih ke logic based, itu kalian bisa integrasi ke banyak tools tuh. Kalau yang aku sempat terapin itu ke Slack, terus ke Google Calendar buat ke Google Spreadsheet, Google Form itu bisa semua kayak gitu. Nah itu bisa dilihat juga. Terus kalau untuk ke PM, komen PM, itu juga sudah cukup pakai Figma tuh, lewat si Figma komennya kayak gitu. Gitu. Jadi udah kayak all in one tool sih, karena sudah sangat powerful Figma itu. Powerful banget Figma itu, all in one tools kalau kata Raffi ya, mana semua stakeholder di kantor bisa nimbrung semua di situ ya, Vi ya. Bisa kerja bareng, PM bisa mantau, bisa ngasih spek di sana, bisa chat langsung, UX writer juga bisa langsung ngasih tahu copy yang lebih baik di sana, dan juga si product design bisa langsung ngerjain desain yang iteratif di situ gitu ya, dengan segala macam manage project manajemennya, baik itu si page-nya di manage per section dan sebagainya, itu bisa dilakukan bareng-bareng di Figma. Gitu kali ya, Via. Iya benar-benar. Oke. Waktu itu pernah sih. Ya. Gimana? Waktu itu pernah sih apa namanya kayak pas awal itu karena besok mau usability testing sedangkan prototype belum jadi. Nah, jadi si satu prototype itu langsung dikeroyok sama 3 orang tuh. Itu sangat seamless sih di Figma kayak gitu. Benar-benar rasanya desain keroyokan kayak gitu. Benar. Ngerasain kayak gotong royong di desain dengan salah satu tools yang kolaboratif gitu ya, ini baru bisa terjadi karena adanya Figma, benar nggak? Dan bisa dilakukan dengan waktu singkat dan membuat hasil yang lumayan baik. Jadi memang breakthrough ya, breakthrough nggak menurut lo? Breakthrough banget ya di desain aplikasi ini, game changer. Gitu teman-teman. Semoga informasi yang kita kasih malam ini bisa mengconvince teman-teman untuk belajar product design pada secara general dan juga menggunakan Figma khususnya gitu untuk membuat desain produk kalian gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan gimana Vi selanjutnya? Mau ngontak Raffi? Kalau misalkan ada pertanyaan, first step-nya jelas follow @halodesigner sama @designjam.
Yes, follow ya, jangan lupa. Nah, mungkin kalau mau nanya-nanya bisa di situ. Tapi kalau mau lebih rame, bisa join grup Telegramnya Design Jam. Nah, itu lebih rame lagi sih. Itu pasti bakal ada yang ngejawab lah kayak gitu. Ya, jadi bisa dijawab nggak cuma dengan Raffi, dengan teman-teman yang udah berkecimpung di sana Benar. juga. Dan bisa saling support gitu ya di situ ya, Via. Benar-benar. Oke, sudah di follow dua-duanya, mantap. Buat juga buat lainnya segera follow. Kayaknya segitu dulu ya, Via. Sesi sharing malam ini. Sebenarnya banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita bisa lanjutkan di sesi-sesi sharing berikutnya. Karena kolaborasi Halo Designer dan juga Design Jam ini baru pertama kali dan aku ngerasa sangat baik gitu responnya juga. Ini 200 orang lebih malam ini ngikutin lebih dari 1 jam si sesi ini. Menurut kalian gimana teman-teman? Perlu diperpanjang lagi atau diperbanyak lagi nggak sesi kayak gini? Coba masukkan di feedbacknya ya teman-teman. Feedbacknya di share tadi, nanti kita share lagi ini feedbacknya, diklik di situ, nanti teman-teman yang share feedbacknya, ngasih feedbacknya, saya kasih juga si desain yang tadi saya presentasikan gitu kira-kira. Dari Raffi ada kata-kata terakhir Vi sebelum ditutup? Kalau dari aku paling ini sih ya pasti terus latihan aja sih. Kalau misalkan malas latihannya bisa cari teman buat latihan. Nah, bisa join komunitas, join Design Jam. Yoi. Follow Design Jam, jangan lupa juga ikutin si grup Telegramnya. Aku yakin di situ juga banyak diskusi-diskusi positif ya tentang produk desain. Bagi teman-teman yang mahasiswa dan baru mengenal produk desain, di situ tempat yang pas gitu ya untuk memulai gitu. Dan juga follow Design Jam, follow Designer. Kalau kalian mau share si info ini, si event ini, coba tag kita ya gitu. Gitu kira-kira ya Raffi ya. Terima kasih udah bareng-bareng sharing. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat desain nih, mantap. Semoga volunteernya bisa cepat dapat. Yoi. Iya. Kita lagi buka volunteer, lumayan antusiasnya juga banyak ya teman-teman gitu. Jadi bisa ilmunya bisa makin kesebar lebih banyak ya Via. Bisa bisa lebih banyak ke orang-orang dan kualitasnya juga tetap bagus. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman malam ini. Terima kasih udah pada datang. Terima kasih Raffi dan juga teman-teman Design Jam. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, coba tolong feedbacknya diisi ya teman-teman ya, biar kita buat event-event yang menarik lagi. Begitu. Oke, Vi, makasih ya. Udah datang semuanya. Saya tutup semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye. Bye. Malam. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Thank you. Thank you.